Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang penuh sukacita dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kiranya kami semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya waktu kami dan hidup kami dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali kita mendengar ada banyak orang yang mungkin berkeluh kesah. Kalau kita perhatikan, gampang sekali mereka itu menyalahkan Tuhan. Ya. Wah, dikit-dikit Tuhan yang salah. Atau mungkin menyalahkan orang lain, ya, karena apa yang dialaminya. Karena kesulitannya, karena kesusahannya, mereka sering juga menyalahkan orang lain, sehingga seolah-olah apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya, apa yang menimpa hidupnya susah dan sulit yang dialaminya, itu bukan karena dirinya, ya, tetapi karena orang lain. Mereka berkeluh kesah dan mereka mudah sekali mengungkapkan hal itu. Dari itu sering kita dengar ya dalam pergaulan kita sehari-hari, ya. Bahkan mungkin kita sendiri juga mengalami itu, ya. Mungkin kita yang bercerita kepada orang lain, mengapa usaha kita ini jadi seret? Mengapa ekonomi kita ini semakin hari semakin sulit? Mengapa usaha kita menjadi mampet? Ya, mengapa pekerjaan kita ini ya semakin hari bukannya semakin berkembang, tetapi justru kita mengalami banyak kendala, hambatan dalam kehidupan usaha kita, ya. Ketika kita mengalami situasi yang rumit seperti ini, barangkali kita juga sama dengan mereka yang ada di luar sana, yang gampang sekali menyalahkan, oh ini salahnya Tuhan, ya, oh ini salahnya teman, oh ini salahnya si A, si B, ya. Ini mungkin bukan karena saya, tetapi coba, ya, kita cek diri kita. Sekali-sekali, ya, coba kita jangan salahkan orang lain, jangan terlalu mudah kita menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk kita. Seolah-olah Tuhan tidak berbuat baik kepada kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengasihi kita. Ya. Coba kita cek diri kita masing-masing. Ya. Kesalahan itu ada di mana? Ya. Apa yang menjadikan kita ini susah? Apa yang membuat kita ini menjadi mengalami kesulitan yang luar biasa? Mengapa usaha kita seret dan segala macamnya? Ya. Coba sekali-kali kita merenung dengan sejenak, ya. Memikirkan sesungguhnya apa yang salah, ya. Kesalahan bukan pada Tuhan, kesalahan juga bukan pada orang lain, ya, tetapi barangkali itu kesalahan ada pada diri kita masing-masing, ya. Seperti yang diingatkan di dalam firman Tuhan, Yeremia ini seorang nabi yang selalu berbicara dengan keras, ya. Yeremia ini orang yang selalu berbicara dengan tidak ada tedeng aling-aling, ya. Kalau ini menurut pemahaman saya. Sehingga ketika dia menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk bangsa Israel, ya, sungguh-sungguh dia nyatakan, ya, tanpa ada takut sedikit pun, tanpa ada perasaan entah ini menyinggung perasaan mereka atau tidak. Tetapi firman ini disampaikan dengan begitu kerasnya, ya. Ayat yang ke-25 mengatakan kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Coba kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Mengapa kesusahan menimpa kita? Mengapa kesulitan itu kita alami dalam kehidupan kita? Kita bekerja keras, tetapi kenapa kita tidak menikmati hasilnya? Ya. Bukankah pernah saya sampaikan dalam khotbah? Ya. Di dalam Haggai pasal yang pertama, ayat yang ke-9 kalau tidak salah, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu seperti hilang lenyap, usahanya sia-sia. Ya. Apa yang mereka kerjakan sia-sia, tidak ada hasil sama sekali yang mereka nikmati. Ya.
Tetapi ini bukan kesalahan Tuhan. Ya. Kesalahannya ada pada kita. Kesalahannya pada orang-orang. Ya. Yang seharusnya mereka menyadari kesalahan itu dan mereka bertobat. Ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan seringkali itulah yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Ya. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kita yang seharusnya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita yang seharusnya menikmati anugerah Tuhan. Kita yang seharusnya menikmati setiap jerih lelah kita. Kita kehilangan kesempatan semuanya itu. Kita tidak menikmati semua yang baik dari Tuhan. Ya. Hasil-hasil yang baik yang kita seharusnya bisa nikmati lenyap dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan karena orang lain yang membuat kesalahan sehingga kita mengalami hal itu. Tetapi kesalahan itu terletak pada diri kita masing-masing. Kesalahan apa yang kita lakukan? Kesalahan apa yang kita perbuat sehingga berkat itu terhambat kita terima. Sehingga hidup kita ini susah, sekalipun kita punya uang. Sekalipun kita ini punya harta. Ya. Sekalipun kita ini bekerjanya sepertinya ya lancar-lancar saja, tetapi kita tidak menikmati. Mengapa hidup kita susah? Mengapa semuanya sulit? Ya. Bisa dikatakan ekonomi kita menjadi ruwet. Ya. Kesalahannya itu adalah pada diri kita masing-masing. Ya. Kalau kita merasa semuanya itu memang benar terjadi demikian, ya kita harusnya kembali bertobat kepada Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, menegur kepada kita dan mengingatkan kepada kita kesalahan kita yang fatal yang kita lakukan sehingga kita tidak menikmati berkat Tuhan, sehingga kita tidak menikmati anugerahnya, kita tidak menikmati apa yang baik dari hasil jerih lelah kerja kita. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-20 saja, ini kalimat yang ditulis oleh Yeremia ini kalimat yang kasar. Artinya ada sesuatu hal yang fatal yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga firman ini dengan begitu keras disampaikan. Ayat yang ke-20 dan 21. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya. Bukankah ini kata-kata yang sangat kasar yang dituliskan oleh Yeremia, yang ditujukan kepada bangsa Israel? Dan ini masih relevan untuk kita terima di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya. Bahasa yang lebih halus, hai bangsa yang bodoh. Kebodohan kita, ya. Kelalaian kita, keteledoran kita telah menyebabkan kita ini kehilangan akal sehat kita. Kita mempunyai mata tetapi tidak melihat. Kita mempunyai telinga tetapi kita tidak mendengar. Allah telah melakukan satu perkara yang besar dalam kehidupan kita. Allah telah menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita. Allah sudah memberikan berkat-berkat-Nya yang luar biasa kepada kita. Tetapi kita menutup mata kita untuk melihat Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dunia ini. Kita menutup telinga kita sehingga kita tidak mendengarkan setiap firman-Nya. Kita tidak mendengarkan setiap perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada kita semuanya. Dan inilah yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Teguran yang sangat keras bahwa pada akhirnya hukuman Tuhan itu tidak akan dapat dielakkan lagi. Mereka akan mengalami masa yang sulit dalam hidupnya. Mereka akan mengalami penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya. Itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi mereka lah yang melakukan kesalahan itu. Ya, barangkali kita, jikalau saat ini kita juga mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidup kita, lihat diri kita. Barangkali kita lah yang melakukan kesalahan yang fatal dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini menjadi penjelasan
Kesalahan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Allah menimpakan segala macam kesulitan dan juga penderitaan kepada mereka. Kesusahan-kesusahan yang mereka alami dan berkat-berkat Tuhan tidak sampai kepada mereka. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ya. Kesalahan kita apa? Yang pertama mari kita perhatikan. Ya. Kita tidak takut akan Tuhan. Ya. Tuhan yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut. Ya. Begitu dahsyatnya Allah, begitu hebatnya Allah melakukan satu pekerjaan yang besar di dunia ini. Ya. Memisahkan air laut sehingga tidak sampai ke daratan. Dan pasir yang ada di pantai itu menjadi perbatasan. Walaupun ada banyak gelombang yang besar di lautan, tidak akan pernah sampai masuk ke daratan. Betapa luar biasa pekerjaan Tuhan ini. Betapa dahsyatnya karya Tuhan ini. Gelombang yang besar tidak dapat melampaui pantai pasir itu. Ya. Kecuali Tuhan mengamuk kepada kita semuanya. Yang terjadi ada tsunami yang begitu dahsyat menimpa kita. Yang pernah kita alami di negeri kita ini. Di Aceh tahun 2004 yang lalu. Nah, saat-saat seperti ini kita selalu diingatkan ya, akan kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita melupakan Dia. Kita tidak pernah mengingat Dia. Kita mempunyai mata tetapi kita tidak pernah memandang Dia sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita mempunyai telinga tetapi kita tidak pernah mendengarkan Dia yang berfirman kepada kita, yang menegur kita, yang mengingatkan kita, yang memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Kita mengabaikannya. Ayat yang ke-23 mengatakan, hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka menyimpang dan menghilang dari jalan Tuhan. Ini yang kedua. Kesalahan kita seringkali melawan Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, saya masih beribadah. Kita mengatakan, Tuhan, saya masih membaca firman-Mu. Tuhan, saya masih berdoa. Tuhan, saya masih menjadi orang Kristen. Saya masih percaya kepada Tuhan. Tetapi sikap hidup kita menunjukkan bahwa kita ini melawan Dia. Sikap hidup yang kita tunjukkan telah membuat Allah itu murka terhadap kita. Kita memberontak kepada Dia. Bukan seperti orang yang sedang berperang atau berkelahi, tidak. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dengan tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, sesungguhnya itu adalah suatu bentuk perlawanan kita kepada kehendak-Nya. Itu bentuk pemberontakan kita terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup kita menyimpang. Kalau mau jujur, hidup kita ini banyak yang menyimpang. Ya. Kalau kita mau jujur, kita ini sesungguhnya menghilang dari kasih Tuhan. Ya. Memberontak kepada Tuhan, membaca firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya. Kita berdoa tetapi hanya untuk kepentingan kita. Kita bersekutu tetapi hanya untuk sekedar rutinitas kita. Formalitas seperti absen di gereja. Ya. Kita tidak dengan sungguh-sungguh sedang menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Kita tidak sedang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, buktinya apa kalau kita tidak melakukannya? Orang-orang yang hidupnya tidak diberkati Tuhan, karena mereka
melakukan kesalahan yang fatal. Ya, baca firman Tuhan, berdoa, tetapi mereka tidak sedang mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Mereka tidak mau melakukannya. Mungkin kita juga termasuk salah satunya yang tidak mau melakukan. Kemudian yang ketiga, Tuhan yang memberikan hujan kepada semua orang. Tuhan yang memberikan jaminan yang tetap ya kepada orang-orang yang dikasihinya. Yang seharusnya kita tunduk kepada Dia, tetapi kita tidak melakukannya. Ayat yang ke-24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Allah yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita telah melupakan Dia yang menjadi sumber hidup dan penghidupan kita. Ya. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika kita ini punya uang, kita punya berkat, tetapi kita merasa hidup kita tetap susah. Ya. Kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan pada diri kita karena kita tidak sedang tunduk kepada Dia yang sanggup memberikan hujan bagi semua orang dan terang juga bagi semua orang. Allah yang telah menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap dengan panen. Ya. Artinya dengan hasil yang baik. Tuhan memberikan jaminan itu, tetapi kita tidak mau mempercayai Dia. Ya. Kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah kesalahan kita. Allah yang berdaulat, Allah yang maha dahsyat, Allah yang telah memberikan berkat-berkat yang melimpah, Allah yang telah menunjukkan kasih dan anugerahnya, Allah yang telah menunjukkan karyanya yang besar atas dunia ini dan seisinya. Kita melupakan Dia yang menjadi sumber hidup dan penghidupan kita. Jadi jangan salahkan Tuhan jika kita sekarang ini susah, jika kita sekarang ini ekonominya ruwet, jika kita sedang menghadapi krisis ekonomi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi. Kesalahan itu karena kita melupakan Tuhan yang telah berkenan memberkati kita. Kesalahanmu menghalangi semua berkat Tuhan sampai kepada kita. Dosa-dosa kita menjadi penghambat berkat Allah sampai kepada kita. Jadi mulai hari ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita bertobat. Kita kembali kepada natur kita sebagai ciptaan Allah yang baru di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Hendaklah kita senantiasa mengingat Dia, mempercayai Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia dalam satu jalan hidup yang benar yang harus kita jalani. Hari ini saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika kita ingin lepas dari segala persoalan hidup kita, tidak ada cara yang lain selain kita datang kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sekali-kali jangan pernah kita ini melupakan Tuhan, sebab Dialah sumber hidup dan penghidupan kita satu-satunya, yang telah berkenan memberkati kita, yang akan menjamin hari-hari hidup kita dengan berkat-berkat-Nya yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu, akan kuasa-Mu, akan anugerah-Mu atas hidup kami. Dan kami akan selalu bersyukur untuk setiap nikmat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan kami bersyukur. Amin.